Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mi'atul Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ada di kisah yang ke-6. Ma hazihil jafwatu ya Bilal. Ma hazihil jafwatu, apakah penjauhan, mengapa penjauhan ini? Ma hazihil jafwatu, mengapa penjauhan ini ya Bilal, wahai Bilal. Maksudnya Bilal ini kan lari keluar dia dari Madinah. Maka kemudian Rasulullah negor, ini ada apa menjauh ini wahai Bilal? Lamma tufiya, tatkala wafat Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azana maka azan Bilalun, siapa Bilal, wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu lam yukbar, belum dikuburkan siapa Rasul. Fakana maka ada siapa Bilal, iza qala, tatkala mengucap siapa Bilal, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, intahaba, maka nangis terseduh-seduh. Intahaba maka nangis terseduh-seduh. Annasu, siapa manusia, fil masjidi, di dalam masjid. Falamma dufina, maka tatkala dikuburkan Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala maka berkata Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, li Bilalin, pada sahabat Bilal. Ketika Rasulullah dikuburkan, maka Abu Bakar yang pernah memerdekakan Bilal, kan yang memerdekakan Bilal adalah Abu Bakar, ini bilang kepada Bilal, azankanlah ya Bilal, wahai Bilal. Ketika Rasulullah dimakamkan, si Bilal diminta untuk azan. Faqala maka berkata siapa Bilal, in kunta, jika ada siapa kamu, a'taqtani, memerdekakan kamu padaku, a'taqtani, memerdekakan kamu padaku, li akuna, agar ada aku, li akuna, agar ada aku, ma'aka, bersamamu, fasabilu zalika, maka jalannya adalah demikian. Fasabilu zalika, maka jalannya adalah demikian. Maksudnya, ya silakan saya ikut perintahmu. Kalau memang kamu memerdekakan saya karena ingin saya ikut sama kamu. Kalau aku ini dimerdekakan agar aku ikut sama engkau wahai Abu Bakar, fasabilu zalika, ya sudah, itu jalannya. Tapi wa in kunta, maka jika ada kamu, a'taqtani, memerdekakan kamu padaku, a'taqtani, memerdekakan kamu padaku, Allah, karena Allah, fakhalni, maka biarkanlah aku, fakhalni, maka biarkanlah aku, waman, dan orang, a'taqtani, yang memerdekakan siapa kamu nih padaku, lahu, padanya man, lahu, pada orang. Kalau kamu memerdekakan aku karena Allah, maka biarkanlah aku seperti orang yang merdeka. Faqala, maka berkatalah Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ma a'taqtuka, tidaklah aku memerdekakanmu, ma, tidaklah, a'taqtuka, memerdekakan aku kepadamu, illa, kecuali, lillahi, karena Allah. Enggak, saya memerdekakan kamu
betul-betul karena Allah, bukan karena pengen ikut aku. Faqala, maka berkatalah si Bilal. Faqala, maka berkata Bilal, fa inni, maka sesungguhnya aku, la uazzinu, tidak akan azan aku, li ahadin, pada seseorang, li ahadin, untuk seseorang, ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal bilang, saya tidak akan azan lagi di sini. Saya tidak akan mau azan lagi di Masjid Rasul ini. Tidak akan azan lagi bahkan untuk siapapun setelah Rasulullah. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana psikologi saat itu. Ada apa sama Bilal ini? Ada yang mengatakan Bilal ini karena memang gak mampu azan kalau tidak ada Rasulullah. Jadi ketika azan Rasulullah, Pak Bilal ini azan, yang kebayang sama Bilal itu di situ adalah Rasulullah. Maka udah nggak sanggup lagi rasanya Bilal ini untuk azan di situ. Bahkan untuk azan kepada siapapun saja. Faqala, maka berkatalah Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, fazaka, maka demikian itulah, ilaika, padamu. Ya sudah, kalau begitu itu terserahmu. Fazaka, maka demikian, ilaika, padamu. Ya sudah, kalau emang itu maumu, kalau emang itu adalah keinginanmu, ya sudah seperti itu. Faqoma, maka bangun. Faqoma, maka bangun Bilalun, siapa Bilal, hatta kharajat, sehingga keluar. Hatta kharajat, sehingga keluar bu'usus Sami. Bu'usus Sami, pasukan-pasukan Sam. Pasukan-pasukan negeri Sam. Syria, Palestina, Sam tuh. Tapi kemudian beliau di Syria. Karena Bilal ini kemudian wafatnya nanti di Syria. Bilal ini, saya pernah ziarah ke makomnya Bilal itu, ada di Babu Sogir, di di Masjid Umayyah di Damaskus. Nah, ziarah ke beliau tuh, karena beliau ke Syam pergi. Fakharaja, maka keluarlah siapa Bilal, ma'ahum, bersama dengan bu'usus Sam, ma'ahum, bersama pasukan Sam, hatta taha, sehingga sampai siapa si Bilal, ilaiha, ke negeri Syam. Maka Bilal setelah Rasulullah wafat nggak nunggu lama lagi, ikut sama pasukan Syam untuk pergi ke Syam, ke Syria sekarang itu, daerah Syria. Jadi dari Madinah beliau keluar dari Madinah, tidak lagi tinggal di Madinah, kemudian tinggal di Syria. Fabaqo, maka menetaplah siapa si Bilal, hunaka, di sana, Fisami, di Sam, muddatan, satu waktu. Maka tinggallah sudah Bilal ini di negeri Sam. Summa, kemudian melihat siapa Bilal, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi manamihi, di tidurnya Bilal. Ngimpilah kemudian Bilal ketemu sama Nabi. Wa huwa, sedangkan Nabi, wahwa, dan adapun Nabi itu, yaqulu, bersabda siapa Nabi. Nabi kemudian bersabda kepada Bilal, ma hazihil jafwatu ya Bilal. Tadi judulnya, ma hazil jafwatu, mengapa penjauhan ini, ya Bilal, wahai Bilal. Mengapa atau ada apa? Kenapa menjauh ini, wahai Bilal? Ma, inilah, ana, saat ini, laka, padamu, antazurona, untuk menziarahi kami. Antazurona, untuk menziarahi siapa kamu, na, pada kami. Kata Rasul, kenapa menjauh seperti ini, wahai Bilal? Sudah saatnya sekarang kamu mengunjungi kami. Ditegur sama Nabi kayak gitu langsung. Fantabaha, maka bangunlah Bilalun, siapa Bilal, hazinan, dalam keadaan sedih. Hazinan, dalam keadaan sedih. Farokiba, maka naik kendaraan siapa Bilal. Farokiba, maka naik kendaraan siapa Bilal, ilal Madinati, ke Madinah. Saat itu juga, pagi itu juga, Bilal langsung naik ke onta, naik ke kuda, menuju ke Madinah. Itu udah bisa kebayang itu berapa hari perjalanan itu. Fa'ata, maka datang siapa Bilal, qabron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung nyampe di Madinah, mendatangi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala, dan menjadikan, wa ja'ala, dan jadi siapa si Bilal,
Yabki, nangis siapa Bilal, indahu, di sisinya kubur Nabi, indahu, di sisi kubur Nabi. Belum ada laskar zaman dulu, jadi bebas. Fa'akbala, maka datang Al-Hasanu, siapa Sayyidina Hasan, wal Husainu, dan Sayyidina Husain. Datang kemudian cucu Nabi nih, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Faja'ala, maka jadi siapa si Bilal, yuqabbilu, mencium siapa Bilal huma, pada keduanya Hasan dan Husain. Yuqabbilu, mencium siapa Bilal huma, pada keduanya Hasan dan Husain. Wayadumu, dan memeluk. Wayadumu, dan memeluk siapa Bilal huma, pada keduanya Hasan Husain. Faqala, maka berkatalah Hasan dan Husain. Faqala, maka berkata Hasan dan Husain lahu, pada Bilal, nastahi, kami rindu. Nastahi, kami rindu. Antu azzina, untuk azan siapa kamu. Fi syahari, di waktu sahur. Di waktu sahur, jadi menjelang subuh. Azan pertama. Fa'ala, maka naiklah siapa Bilal. Fa'ala, maka naiklah siapa Bilal. Sathal masjidi, ke atap masjid. Sathal masjidi, ke atas masjid. Falamma qala, maka tatkala mengucap siapa Bilal Allahu Akbar. Baru mulai nih, baru azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irtajat, maka gemparlah Al-Madinatu, apa? Madinah. Sekota Madinah gempar saat itu. Dan kita bagaimana membayangkan saat itu? Karena pasti belum ada mic kan, belum ada sound saat itu. Jadi terdengar betul suaranya Bilal itu. Kayak seperti apa itu? Irtajat, gemparlah Al-Madinah itu, apa? Kota Madinah. Falamma qala, maka tatkala mengucap siapa Bilal asyhadu alla ilaha illallah. Zadat, maka bertambah. Zadat, maka bertambah. Rojjatuha, apa? Gemparnya Madinah. Rojjatuha, apa? Gemparnya Madinah. Falamma qala, maka tatkala mengucap siapa Bilal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kharaja, maka keluar an-nisa'u, kaum perempuan. An-nisa'u, kaum perempuan. Min hudurihinna, dari tempat-tempat mereka. Min hudurihinna, dari tempat-tempat mereka. Bukan cuma laki-laki yang keluar, semua penduduk Madinah keluar, yang laki yang perempuan. Fama ru'ya, maka tidak pernah dilihat. Fama ru'ya, maka tidak pernah dilihat. Yaumun, satu hari. Aksaro, yang lebih banyak. Apanya? Bakian, laki-laki yang nangis. Bakian, laki-laki yang nangis. Wa bakiatan, dan perempuan yang nangis. Min zalikal yaumi, dari hari tersebut. Begitu gemparnya. Kenapa bisa begini? Ini lagi. Ini ilmunya itu. Orang kalau dekat sama guru, kemudian dia menjauh dari tempat guru, itu mesti suatu hari gurunya manggil. Kita punya guru, punya kiai. Kemudian lama kita nggak sowan. Setelah beliau pulang, setelah beliau wafat, itu ada itu pasti mimpi-mimpi itu. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak ngunjungin? Karena memang ikatannya seperti itu. Dan sahabat itu banyak yang diginikan. Sama seperti baginda Rasul ini. Baginda Rasul ini kepada Bilal. Dipanggil Bilal. Udah lama Bilal, ente kagak pulang. Datang ke sini. Udah lama. Udah kagak ke Madinah, ada di Syam. Dan yang kedua, yang nyuruh itu Nabi. Maka ketika Rasulullah ini, Bilal ini azan, segininya orang ini. Segini gemparnya. Gemparnya orang-orang saat itu di Madinah mendengar Sayyidina Bilal azan. Karena memang Sayyidina Bilal ini salah satu sahabat yang sudah dilihat sama Rasulullah di surga. Bahkan masuk surganya mendahului Rasulullah. Kan hadisnya masyhur tuh. Katanya Rasulullah pada suatu subuh, Bilal, kamu ini punya amalan apa? Saya semalam melihat sendalmu mendahului saya di surga. Sendalmu mendahului saya di surga. Terus kata Bilal, saya tidak punya amalan lain selain saya setiap batal wudu, setiap pipis, setiap kencing selalu wudu.
Dan setiap wudu selalu sholat. Saya selalu sholat syukrul wudu. Jadi kata Bilal, setiap saya wudu pasti saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang kita kenal dengan sholat sunnah syukrul wudu. Orang yang habis wudu kemudian dia sholat sunnah, ini katanya nih, ini Bilal aja udah bisa mendahului Rasul. Segitu. Karena emang susah loh. Habis wudu kemudian sholat. Jangankan sholat wudunya, habis pipis wudu aja susah. Apalagi habis wudu, habis pipis wudu sholat. Nah Bilal ini nggak pernah dia wudu kemudian tidak sholat sunnah. Itu yang kita sebut dengan sholat sunnah syukrul wudu. Kalau di TKN kan namanya syukrul wudu. Nah itu syukrul wudu inilah yang membuat Bilal ini udah duluan. Yang dilihat sama Rasul, sendalmu udah mendahului saya, amalanmu apa? Katanya si Rasulullah. Kata Bilal, amalan saya ya saya kalau habis wudu pasti sholat 2 rakaat. Lau zadaka Rasulullah lailataka lazidnaka. Lau zadaka seandainya menambahkan kepadamu. Kisah yang ke-7. Lau zadaka seandainya menambahkan kepadamu Rasulullah. Siapa Rasulullah? Lailataka pada malammu, lailaka pada malammu, lazidna niscaya menambahkan siapa kami kepadamu, niscaya menambahkan kami kepadamu. Ini judulnya. An aliyin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Ali itu ro'a melihat siapa Ali fi manamihi di tidurnya Ali. Ka'annau seakan-akan bahwasanya Ali itu sholat siapa Ali as-subha subuh khalfan nabiyyi di belakang Nabi. Wastanada dan bersandar Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mihrabi ke mihrab. Setelah rapi sholat subuh Nabi bersandar ke mihrab. Dan ini memang biasaannya Rasul sambil nunggu isyraq, sambil nunggu matahari terbit. Beliau bersandar di mihrab Rasul. Fajaat maka datanglah jariyatun budak perempuan. Bitobakin rotbin dengan nampan. Rotbin kurma basah. Maka datanglah budak perempuan membawa senampan kurma basah. Nah, buat sarapan ceritanya kira-kira itu. Kalau kita nasi uduk dibawain, atau ada lontong sayur dibawa buat sarapan. Fawadoa maka meletakkan siapa Ali baina yadi Rasulillah di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhoza maka mengambil siapa Rasul. Minhu dari tobak, minhu dari nampan kurma tadi. Fa'akhoza maka mengambil siapa Rasul minhu dari tobak senampan kurma tadi. Rutbatan 1 biji kurma basah. Rutbatan rutub 1 biji 1 kurma basah. Waqala dan bersabda siapa Rasul. Ya Ali wahai Ali. Takhuzu apakah kamu mau hazihir rotbata pada kurma basah ini? Apakah kamu mau kurma basah ini? Mau enggak ambil ini? Mau enggak kurma ini? Fakultu maka berkata aku, kata Ali, naam, iya, mau ya Rasulullah wahai Rasulullah. Famadda maka menjulurkan siapa Rasul yadahu tangannya Rasul. Waja'ala dan menjadikan Rasul pada rotbah, pada kurma, fi fammihi di mulutnya Ali. Jadi mau Ali ini kurma, mau ya Rasul, maka Rasul nyuapin ke Sayyidina Ali. Summa ahoza kemudian mengambil siapa Rasul ukhra yang lain. Ambil lagi nih kan 1 udah dimakan sama Ali. Kemudian diambil lagi 1 korma sama Rasul. Wa qala dan bersabda Nabi li padaku,
misla zalika seperti itu. Misla zalika seperti itu. Maksudnya tadi kamu mau lagi, mau nih korma. Fakultu maka aku berkata, naam iya, ya nambah Rasul mau, ya. Faja'ala maka menjadikan siapa Rasul ha pada kurma fi fammi di mulutku. Disuapin lagi si siapa Bilal ini disuapin lagi. Fantabahtu maka aku bangun. Fantabahtu maka aku bangun wa fi qalbi dan di hatiku saukun ada kerinduan. Saukun ada kerinduan ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa halawatur rutbi dan manisnya kurma fi fammi di mulutku. Ketika aku bangun makin rindu aku dengan Rasul dan di mulutku masih terasa di mulutku ini manisnya kurma. Nah, itu menjadi dalil salah satu ru'yah shodiqoh, ru'yah mimpi yang benar itu ketika kita bangun maka masih terasa di tubuh kita, masih terasa di diri kita. Apa yang terjadi di situ masih terasa. Itu namanya salah satu daripada bentuk ciri daripada ar-ru'ya as-shodiqoh. Seperti Sayyidina Ali, beliau bangun di mulutnya masih berasa manisnya tadi itu. Padahal makannya itu di alam mimpi. Tapi ketika bangun masih berasa di mulutnya itu manisnya korma. Fatawaddo'tu maka aku berwudu. Wa zahabtu dan aku pergi ilal masjidi ke masjid. Untuk sholat subuh ini bangun, kemudian wudu, kemudian pergi ke masjid. Fashollaitu maka aku sholat khalfa Umar di belakang Sayyidina Umar. Karena yang memimpin imam saat itu adalah Sayyidina Umar. Wastanada dan menyandar dan bersandar siapa Umar ilal mihrobi ke mihrab. Ternyata setelah sholat subuh Umar juga nyender ke mihrab. Sama seperti tadi tuh, Nabi setelah sholat subuh nyender ke mihrab. Fa'aradtu maka aku ingin atakallama bercerita siapa aku birru'ya dengan mimpi. Aku ingin ngomong cerita sama Umar ini tentang mimpiku tadi malam ini. Famin qabli maka dari sebelum an atakallama aku berbicara ja'at datanglah imro'atun seorang perempuan. Wa waqafat dan berdiri siapa imro'ah. Wa waqafat dan berdiri siapa imro'ah ala babil masjid di pintu masjid. Wa ma'aha dan bersamanya si imro'ah. Wa ma'aha dan bersamanya si perempuan. Tobakun ada senampan rotubun kurma. Loh, kok kayak tadi di mimpi? Ada perempuan, kalau tadi budak perempuan jariyah, kalau ini udah gak ada perbudakan, udah gak ada budak. Perempuan ada di pintu masjid bawa senampan korma. Fawudi'a maka diletakkan apa kurma. Fawudi'a maka diletakkan apa kurma baina yaday Umar, di hadapannya Umar. Sama kayak tadi, dia taruh lagi itu di hadapannya Umar. Fa'akhoza maka mengambil siapa Umar rutbatan satu butir kurma. Fa'akhoza maka mengambil Umar rutbatan sebutir kurma. Faqala maka berkatalah si Umar. Faqala maka berkatalah Sayyidina Umar. Takulu apakah kamu makan? Mau makan? Takulu apakah kamu mau makan min haza dari ini korma? Ya Ali wahai Ali. Sama nih. Ali, mau nggak korma ini? Sambil nunjukin. Kultu aku berkata, naam, iya mau. Faja'ala maka menjadikan siapa Umar ha pada rutbah, ha pada kurma. Fi fammi di mulutku. Summa akhoza kemudian mengambil siapa Umar ukhra kurma yang lain. Summa qala kemudian berkata Umar li padaku misla zalika seperti itu. Ngomong lagi, Umar mau enggak kurma ini? Fakultu maka aku katakan naam ya.
Summa akhoza, kemudian mengambil siapa Umar ukhra yang lain, kazalika seperti itu. Yang ketiga, katakan satu dikasih, dua mau nggak? Mau. Pas yang ketiga diambil, summa akhoza, kemudian mengambil siapa Umar ukhra yang lain, kurma yang lain, kazalika seperti tadi. Summa kemudian farroko, nggak ditawarin lagi nih ke ahli. Summa farroko, kemudian membagikan siapa Umar ala ashabi Rasulillah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Yamnatan sebelah kanan, wa yasrotan dan sebelah kiri. Wa kuntu dan aku ada, kata bilang. Wa kuntu dan aku ada. Aku ada, maaf, Ali. Wa kuntu dan ada siapa aku, Ali, Sayyidina Ali. Astahi, masih ingin siapa aku. Astahi, masih ingin siapa aku, minhu, dari korma. Faqala, maka berkatalah siapa Abu Bakar, siapa Sayyidina Umar. Faqala, maka berkatalah siapa Sayyidina Umar. Padahal dia masih ingin, tapi belum nggak ngomong sama Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ini dalam hati aja masih mau korma itu. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar, ya ahi, wahai saudaraku, lauzadaka, seandainya menambah kepadamu Rasulullah, siapa Rasulullah, lailataka, pada malammu, lazadnaka. Tadi itu lazadna, bukan lazidna ya. Lazadnaka, niscaya menambah siapa kami kepadamu. Wahai saudaraku Ali, kalau Rasulullah tadi nambahin, saya tambahin. Tapi kan kamu tadi 2 kali doang kan dikasih sama Rasul korma? Iya, saya juga 2 kali doang ngasih kamu. Segitunya. Fa'ajib itu, maka aku takjub, heran. Wa qultu, dan aku berkata, qad sungguh, atla'ahu, menampakkanhu pada Umar. Atla'ahu, menampakkanhu pada Umar. Allahu, siapa Allah, alama, atas sesuatu, ra'aitu, yang aku lihat, al-barihata, tadi malam. Allah ternyata ngasih tahu, nampakin juga apa yang dilihat sama Sayyidina Ali di mimpi. Umar ngelihat ini mimpinya Ali, Umar ngelihat gitu. Fanazoro, maka melihat siapa sih Umar. Waqala, dan berkata siapa Umar, ya Ali, wahai Ali, al mu'minu, seorang mukmin, al mu'minu, adapun seorang mukmin itu yang zuru, dapat melihat siapa mukmin, binurillah, dengan cahaya Allah. Orang mukmin itu bisa melihatnya dengan cahaya Allah. Emang kita belum mukmin? Kalau kita udah mukmin, nembus gak pandangan kita ini? Berarti belum mukmin hakiki. Gitu ya. Orang yang punya handphone bisa melihat dengan cahaya Google, bisa melihat dengan aplikasi Google jalanan. Nah, orang mukmin bisa melihat dengan pandangannya Allah. Qultu, aku katakan kata Ali, sodakta, benar kamu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Hakaza, seperti itulah, ra'aituhu, aku melihatnya. Ra'aituhu, aku melihatnya. Wa kaza, dan seperti itulah. Wa kaza, dan seperti itulah. Ra'aitu, aku melihat. Tokmahu, rasanya. Walazzatahu, dan kelezatannya. Min yadika, dari tanganmu. Kama wajadtu, sebagaimana aku dapati. Kama wajadtu, sebagaimana aku dapati. Tokmahu, rasanya. Walazzatahu, dan lezatnya. Lezatnya korma, rasanya korma tadi. Min yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segitu nembusnya memang Sayyidina Umar itu. Bahkan salah satu karomah Sayyidina Umar adalah yang sering kita dengar, beliau bisa ngelihat pasukannya yang sedang perang jauh. Umar lagi khutbah, tapi kemudian tembus sama Sayyidina Umar, langsung memberi komando, naik ke gunung. Padahal pasukannya lagi di mana jauh. Sayyidina Umar lagi khutbah di mimbar. Saat itu bilang, naik kamu, naik ke. Semua menyaksikan dan mendengar itu.
Semua pasukan yang ada di situ mendengar suaranya Umar. Padahal Umar itu ada di masjid. Nah itu memang salah satu karomah, dan itu masyhur. Riwayatnya juga sahih. Maka para ulama sepakat Sayyidina Umar ini memang sudah sampai kepada tahap usul ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Maka ketika dibandingkan, Sayyidina Umar pernah bilang begini, saya itu kalau lagi sholat ya sambil mikirin siapa nanti nih yang akan jadi komandan perangnya, kemudian pasukannya ada berapa. Itu saya sholat sambil mikirin itu. Sementara ada seorang sahabat yang lain, seorang pemuka Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu bilang, saya kalau sholat tidak pernah memikirkan apapun kecuali Allah. Sampai saya selesai sholat, baru kemudian saya bisa mikirin hal yang lain. Ketika saya sholat, maka yang saya pikirkan, yang saya ingat cuma Allah. Kan ada dua kejadian nih. Yang satu namanya Sa'ad bin Mu'az, yang sholatnya ini husu, kalau kata kita nih husu, karena yang diingat cuma Allah. Ada Sayyidina Umar, yang dia sendiri, Sayyidina Umar bilang sendiri, saya itu kalau sholat sambil mikir, siapa itu komandan saya nanti? Siapa nanti akan saya masuk? Siapa yang paling husuk di antara keduanya? Siapa di antara husuk yang paling keduanya? Kalau pakai kacamata syariat, maka hitungannya, maka yang dilihat, kalau pakai kacamata syariat, maka yang dilihat perhitungannya adalah perbandingan, oh kalau sholat ingat sama Allah husuk, kalau sholat tidak ingat sama Allah berarti tidak khusyuk. Berarti Sayyidina Umar sholatnya nggak khusyuk. Kemudian Sa'ad bin Mu'az khusyuk. Kan gitu. Itu kalau timbangannya menggunakan syariat. Tapi kalau orang tasawuf, orang sufi, bukan itu timbangannya, bukan khusyuk atau enggak khusyuknya, bukan ingat atau tidak ingatnya. Tapi orang sufi itu melihat siapa yang lagi sholatnya. Kalau untuk sekelas Umar, maka khusyuknya Umar adalah dia bisa sambil mengingat Allah, tapi juga bisa mengingat yang lain. Karena dia sudah bersama, dia sudah dibersamakan, dia sudah menyatu, sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia sedang sholat, kemudian dia mikir segala macam itu, maka sesungguhnya dia sedang bersama, dia tetap dihusyuk karena dia sudah bersama. Dan itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saat karena dia ini posisinya belum sampai secara spiritual usul kepada Allah, sampai kepada Allah gitu ya, sama seperti Sayyidina Umar, maka tingkat khusyuknya tingkat khusyuknya Sa'ad adalah dia ketika sholat sudah tidak ingat apapun kecuali Allah. Nah jadi timbangannya ketika menimbang itu, dia dulu timbangannya. Kalau kita sholat kemudian ngayal kemana-mana, jangan pakai Sayyidina Umar. Oh Sayyidina Umar aja kalau sholat bisa mikirin yang lain-lain. Saya nih sebagai RW, sebagai sholat sambil mikirin, oh siapa nanti warga gua nanti nih, siapa nanti nih yang kerja bakti. Oh khusyuk wah itu, oh Sayyidina Umar juga begitu. Nggak bisa dibandingin begini karena kita belum selevel ruhania kita dengan Sayyidina Umar. Kita ini masih levelnya ya Sa'ad bin Mu'az. Yang ukuran khusyuknya adalah ketika lagi sholat, kita itu tidak ingat ke siapa-siapa kecuali kepada Allah. Nah jadi urutannya, orang itu sholat fana dulu. Dia fana dulu. Dia tidak ingat apa-apa dulu sampai kemudian dia khusyuk. Khusyuknya itu adalah dia tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Ketika dia sudah sampai ke posisi itu, maka dia sholatnya baru bisa ingat kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah usul, sudah sampai. Ketika dia ingat kemana-mananya lagi sholat, sudah sampai di sini, beda ingatnya sama yang lain gitu. Nah ini kan sama misalnya begini, dalam sufi, engkau ini dikosongin dulu. Engkau ini dibikin udah urusan akhirat aja. Engkau tidak punya dunia, dibuat akhirat saja. Lalu kemudian sampailah kamu ini ke tingkat tertentu,
Setelah engkau sudah tingkat tertentu, maka dunialah yang kemudian nguber-nguber kamu. Itu kan sama seperti itu. Sebab ketika engkau punya dunia sekarang, sama ketika punya dunia saat sudah sampai ke titik usul, maka megang dunianya sudah beda. Dulu sebelum ngerti agama, punya uang. Lalu kemudian ngerti agama, dia punyain uang dulu. Sehingga kemudian Anda ini husu segala macam, lalu kemudian Anda punya uang lagi. Ketika Anda punya uang lagi, maka ketika Anda megang uang ini, sudah punya persepsi yang baru. Sudah punya kesadaran baru yang beda kesadarannya ketika dulu sebelum Anda punya kesadaran seperti ini. Nah, maka urutannya sama kayak gitu. Sholat ya, kosongin dulu sholat kita ini sampai kemudian ketemu, sampai usul kepada Allah. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Nanti kalau engkau sudah ketemu, sudah usul kepada Allah, maka sholatmu sudah bisa kemana-mana seperti Sayyidina Umar. Jadi kalau di Sufi itu perbandingannya bukan pada perbuatannya, tapi perbandingannya kepada sosok. Jadi diambilnya seperti itu. Jadi Anda jangan ketika dapat dalil seperti itu, loh Umar kok sholatnya sambil ngayal mikirin yang duniawi soal ini. Enggak, karena Umar itu posisi spiritualnya udah kayak begini. Anda bisa nggak nembus mimpinya yang lain gitu? Anda kemudian ngomong sama Ustadz Uje, gua sebab tahu mimpi lu begini. Bisa nggak sampai nembus ke situ gitu ya? Yang tadi tuh, yanzuru binurillah. Ketika kita pandangan kita ini sudah pakai pandangan Allah, bukan lagi pakai pandangan mata kita. Kalau pakai pandangan mata kita mah terbatas. Kita ini pakai pandangan Allah. Yang sering saya contohin, kalau Anda jalan pakai pandangan mata kita, nggak ketemu kau jalan-jalanan itu. Tapi ketika engkau itu pakai pandangan Google Map, maka kau ketemu itu jalanannya. Belok kanan, belok kiri terus. Karena kamu pakai pandangannya gitu. Nah itu kalau sudah sampai kepada tahap yanzuru binurillah. 8. Absir bil haya wa'ti umaro. Absir, berilah kabar gembira. Bil haya, dengan pertolongan. Wa'ti, dan datanglah umaro ke Sayyidina Umar. An Asim ibni Umar ibni Khattab, dari Asim bin Umar bin Khattab. Anna Bilal bin Haris, bahwasanya Bilal ibn al Haris al Muzanni Amar Ramadati pada tahun paceklik, bahwasanya Bilal bin Haris al Muzanni, Sayyidina Bilal ini Amar Ramadati pada tahun paceklik, pada tahun paceklik, Sa'alahu memintahu pada Bilal. Sa'alahu memintahu pada Bilal ahluhu, keluarganya Bilal. Ayyazbaha, untuk menyembelih. Ayyazbaha, untuk menyembelih siapa? Bilal lahum, untuk mereka. Mereka ahluhu, keluarga, satu ekor kambing. Lagi paceklik banget nih. Semua kelaparan, susah makanan. Maka keluarganya, istrinya, anaknya bilang, bang, itu potong apa itu? Kambing itu, laparan kita ini. Faqala, maka berkata siapa Bilal, laisa, tidak ada, fihinna, pada kambing, pada kambing, sayun, apa sesuatu. Apanya yang mau dipotong, udah kambing kurus kayak begitu, kagak ada apa-apanya. Namanya paceklik. Kambing itu mau dipotong, katanya laisa fihinna sayun, tidak ada pada kambing itu sayun, sesuatu. Nggak ada dagingnya, itu kambing kurus banget. Orang lagi paceklik. Fa'alahu, maka memaksa siapa ahluhu. Fa'alahu, maka memaksa siapa keluarganya Bilal. Alaihi, atas Bilal. Fazabaha, maka menyembelih siapa Bilal satu ekor kambing. Karena dipaksa mulu, ya udah. Lumayan tuh gajinya sedikit lah, gitu kan. Faizan, maka tatkala itu setelah dipotong, izomuha, tulang-tulangnya kambing, humrun, merah. Maksudnya apa? Ketika dipotong, dibelek, udah tinggal tulangnya doang. Tulang doang isinya. Tulang doang sama gaji dikit lah gitu. Pokoknya tulang doang. Izomuha, tulang-tulangnya, humrun, merah. Artinya ketika dipotong itu udah tinggal tulang-tulang merahnya aja. Faqala, maka berkatalah siapa Bilal, ya Muhammadah.
itu seruan itu. Seruan doa tapi berupa seruan. Ya Muhammadah, wahai Muhammad. Itu doa itu. Jadi saking udah bukan putus asa, saking sudah bingung, sudah lelah gitu ya. Ketika udah motong embe, kemudian ketika dibuka cuma tulangnya doang. Itu kan kalau orang yang kagak punya agama udah ngeluh, dasar nih kurang ajar apa-apalah, udah pokoknya mulutnya udah jelek. Tapi Sayyidina Bilal langsung bilang, ya Muhammadah, wahai Muhammad. Falamma maka tatkala amsa sore hari, ro'a melihat siapa Bilal an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidur. Ngimpi kemudian sore harinya ketemu sama Rasul. Yaqulu yang bersabda siapa Rasul lahu pada Bilal, ubassiru aku memberi kabar. Ubassiru aku memberi kabar. Atau samain main di atas. Absir atau boleh, atau ubassiru boleh, absir juga boleh. Ubassiru aku memberi kabar. Bil khaya dengan pertolongan. Atau kalau mau pakai fi'il amr sama kayak di atas. Absir berilah kabar gembira. Absir berilah kabar gembira. Bil khaya dengan pertolongan. Ai maksudnya al-goisi hujan, wal matori dan hujan lebat. Kata Rasul kepada Sayyidina Bilal, absir bil khaya. Berilah kabar gembira wahai Bilal bil khaya, akan turunnya hujan lebat. Kan soalnya udah kemarau nih, udah paceklik. Udah kemarau panjang kemudian paceklik. Waktu dan datanglah kamu Umaro ke Sayyidina Umar. Fa'akrihu maka ucapkanlah hu pada Umar minni dariku assalama salam. Datang ke Umar sana. Ucapkan dariku salam. Wakul dan katakanlah lahu pada Umar. Lahu pada Umar inna ahdi sesungguhnya janjiku bika denganmu. Wafil ahdi dan di dalam janji. Sadidul iqdi sangat kuatnya ikatan. Sadidul iqdi sangat kuatnya ikatan. Fal kaisa maka cermatlah. Al kaisu cermatlah. Ya Umaru wahai Umar. Katakanlah kepada Umar, kirim salam dari aku. Janjiku untukmu. Dan di dalam janji ini ada ikatan yang sangat kuat. Maka kemudian cermatlah wahai Umar. Karena Rasulullah menjanjikan turun hujan. Tapi kau harus cermat wahai Umar. Faja'a maka datang Bilal. Hatta atas sehingga datang Bilal. Baba Umaro di pintu Umar. Di pintu Umar. Faqala maka berkata siapa si Bilal. Ligulamihi pada bocahnya. Bocahnya si Umar. Istazin mohon izinlah. Li Rasulillah untuk Rasulullah. Fa'ata maka datanglah Umaru siapa Umar. Fa'ahbarahu maka mengabarkan siapa Bilalhu pada Umar. Fafazi'a maka kaget siapa Umar. Summa so'ada kemudian naik Umaru siapa Umar. Al minbaro ke mimbar. Maka kemudian si Abu Bilal ini datang kepada Umar. Lalu kemudian Umar ini dikabarkan tentang apa yang dimimpikan oleh Bilal. Maka Umar kaget. Kemudian naik ke mimbar. Udah percaya berarti. Umar udah percaya. Apa yang dimimpikan oleh Bilal ini. Kagak pakai nanya-nanya lagi. Bener? Bohong kalian teh. Yakin? Terus mimpinya, aduh bener kagak nih mimpinya? Kagak pakai gitu lagi dah. Udah langsung. Faqala maka berkatalah Umar linnasi pada manusia. Linnasi pada manusia. Unsidukum itu bukan ansadakum. Unsidukum aku mohonkan kum kepada kalian. Unsidukum aku mohonkan kum pada kalian Allah kepada Allah. Allazi hadakum yang memberi hidayah siapa Allah kum kepada kalian lil islami pada Islam. Aku mohonkan kepada kalian kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian kepada Islam. Hal apakah? Ra'aitum kalian melihat. Ra'aitum kalian melihat minni dariku syai'an sesuatu. Takrohunahu yang benci siapa kalian hu pada syai'. Takrohunahu yang benci siapa kalian hu pada syai'. Kata Umar, kalian ngelihat nggak
Aku ini punya sesuatu yang kalian benci apa enggak? Aku memiliki sesuatu yang kalian benci enggak sama sesuatu itu? Faqalu, maka berkatalah mereka manusia, Allahumma ya Allah, la, enggak ada. Kami tidak punya sesuatu yang membuat benci kepadamu. Kamu tidak melakukan sesuatu yang membuat kami benci kepadamu. Enggak ada. Wa amma zaka, wa amma, dan ada apakah zaka itu? Zaka demikian itu. Wa amma, dan ada apa zaka demikian itu? Sahabat kan nanya, emang ada apa sih Umar? Kok tiba-tiba naik mimbar ngomong begini? Fa akhbarahum, maka memberi kabar siapa Umar hum pada mereka, bi khabari rajuli, dengan kabarnya seseorang. Al-Muzanni, yaitu Al-Muzanni, maksudnya adalah Bilal bin Haris. Fafatinu, maka cerdas siapa mereka manusia. Walam yaftin, dan tidak cerdas siapa si Umar. Walam yaftin, dan tidak cerdas siapa Umar. Faqalu, maka berkata siapa mereka manusia, innama, hanyalah, istabto'aka, membuat lambat siapa Umar kepadamu. Istabta'aka, membuat lambat kepadamu. Membuat lambat kepadamu, fil istisqa, di dalam istisqa, minta hujan. Fastaski, maka mintalah hujan, bina, untuk kami. Bina, untuk kami. Udah Umar, udah terlambat. Udah terlambat minta istisqa ini. Sekarang kamu mohonlah hujan untuk kami ini. Fanada, maka memanggil siapa Umar finnasi, pada manusia. Kumpulin semua manusia, kita sholat istisqa sekarang. Fa khotoba, maka khutbah siapa Umar. Fa aujaza, kemudian singkat. Fa aujaza, kemudian singkat siapa Umar. Singkat, khutbahnya ini singkat. Summa sholat, kemudian sholat siapa Umar rakaataini, 2 rakaat. Fa aujaza, kemudian menyingkat. Singkat siapa si Umar. Khutbahnya singkat, sholatnya juga singkat. Summa qala, kemudian berdoa siapa Umar. Summa qala, kemudian berdoa siapa Umar. Allahumma ya Allah, ajazat, telah lemah, anna, dari kami, ansoruna, penolong-penolong kami. Wa ajaza, dan telah lemah, wa ajaza, dan lemah, anna, dari kami, hauluna, daya kami. Hauluna, daya kami, wa kuwatuna, dan kekuatan kami. Wa ajazat, dan jadi lemah, wa ajazat, dan lemah, anna, dari kami, anfusuna, diri-diri kami. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ya Allah, iskina, turunkanlah pada kami. Iskina, turunkanlah pada kami, al-ghaisa, hujan. Al-ghaisa, hujan. Wa ahyihi, dan hidupkanlah, wa ahyihi, dan hidupkanlah, al-ibadah, pada hamba-hamba, wal bilada, dan negeri. Ini doa orang yang sedang mendesak. Dan ini doa ini bukan cuma doa untuk istisqa, tapi doa ini untuk doa orang yang sedang punya masalah yang besar. Kalau punya masalah baca ini, Allahumma ajazat anna ansoruna, sampai wala haula wala quwata illa billah, titik. Lalu ngomong apa nih? Doanya apa? Kalau ini kan minta hujan. Karena minta hujan, maka doanya Allahumma skinal goisa wa ahyil ibada wal bilad. Itu karena minta hujan. Tapi kalau Anda punya masalah yang lain, Anda udah gak punya daya apapun, maka baca doa ini. Tapi setelah wala haula wala quwata illa billah, baru kemudian ngomong, minta apa? Minta ditolong apa? Nah itu kemudian Anda ganti. Jadi bisa Anda kasih garis bawah itu, kasih tanda. Allahumma skinal goisa wa ahyil ibadah wal biladnya itu kasih garis bawah untuk bisa diganti dengan doa-doa yang lain atau permohonan yang lain. Tapi depannya sama. 9. Aftir, berbukalah berbukalah kamu indana, di sisi kami, godan besok. Aftir, berbukalah kamu indana, di sisi kami, godan besok. Asbaha, pagi hari, Utsman ibnu Affan, siapa Utsman ibnu Affan, so iman, dalam keadaan puasa.
Sayyidina Utsman bin Affan pagi-pagi sudah dalam keadaan puasa. Wa ataqo dan memerdekakan Utsman. Wa ataqo dan memerdekakan siapa Utsman? Isrina 20 mamlukan budaknya. 20 budaknya dimerdekain sama Utsman. Wada'a dan meminta siapa Utsman? Wada'a dan meminta siapa Utsman? Bisarawila dengan celana panjang. Bisarawila dengan celana panjang. Lam yalbasha yang belum memakai, yang belum pernah dipakai. Lam yalbasha yang belum pernah dipakai. Ha pada celana. Fi jahiliyatin baik di waktu jahiliyah. Fi jahiliyatin baik di waktu jahiliyah. Wala islamin dan tidak di waktu Islam. Jadi minta celana yang masih baru, yang belum pernah dipakai. Fasadda maka mengikat siapa Utsman. Fasadda maka mengikat siapa Utsman ha pada sarawil, ha pada celana panjangnya itu diikat. Jangan bayangin celana kayak kita nih ya, dikancingin gitu. Alaihi atas Umar, alaihi atas Utsman. Alaihi atas Utsman. Wa haddasa dan berbicara. Wa haddasa dan berbicara siapa Utsman an-nasa kepada manusia. Qailan sambil mengucapkan. Setelah itu Utsman ketemu sama orang-orang di rumahnya, ini masih ketemu sama orang-orang di situ sambil ngucap gini. Ra'aitu aku melihat an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-barihata tadi malam. Saya ngelihat Nabi tadi malam dalam mimpi. Wa Abu Bakrin bersama Abu Bakar. Wa Umar dan bersama Umar. Faqalu maka berkatalah mereka. Faqalu maka berkatalah mereka. Mereka siapa? Nabi, Abu Bakar dan Umar. Li padaku. Mereka bertiga bilang kepadaku, ya Utsmanu wahai Utsman, aftir berbuka puasalah kamu. Indana di sisi kami godan besok. Jadi buka puasa ya besok. Berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baginda Rasul kan sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi disuruh buka puasanya bersama dengan mereka. Summa da'a, jadi udah tahu nih Sayyidina Utsman nih, kalau hari itu bakal terbunuh. Summa da'a kemudian meminta siapa Utsman bimushafin dengan satu mushaf Quran. Fanasarahu kemudian membaca siapa Utsman hu pada mushaf. Atau membaca siapa si Utsman hu pada mushaf baina yadai, di hadapannya mushaf. Ditaruh, diletakin, kemudian dibaca. Ketika udah diletakin dan dibaca, sambil dibaca gini, wa qutila dan dibunuh siapa Utsman min yaumihi di harinya Utsman. Ini kemudian terjadi tragedi besar. Rumahnya Sayyidina Utsman, istananya Sayyidina Utsman sudah dikepung sama para orang-orang muslim, para demonstran dari Mesir terutama, datang ke Madinah, kemudian mengepung istananya Utsman. Udah 40 hari dikepung itu. Sampai suatu malam tadi ini seperti ini, Utsman mimpi ketemu Rasul, Abu Bakar sama Umar, kemudian bilang seperti itu. Maka pada hari itu beliau dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya ini namanya Muhammad bin Abu Bakar. Siapa Muhammad bin Abu Bakar? Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Anda bisa bayangin nggak? Jadi yang memimpin demo saat itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Itu terjadi tanggal 12 Zulhijjah. Jadi 2 hari setelah Idul Adha. Masih musim haji. 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Itu dipimpin demonstrannya itu, karena dianggap Sayyidina Utsman itu KKN segala macam, dipimpin oleh seorang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Putranya Sayyidina Abu Bakar. Saudara seayahnya Siti Aisyah. Jadi saudara seayah Abu Bakar ini punya anak yang seayahnya itu, anak itu nanti yang seayah ini namanya Sayyidina Aisyah, istrinya Nabi, dan Muhammad ini nih. Muhammad bin Abu Bakar inilah yang kemudian pertama kali ketika Utsman ini lagi baca Quran di hadapan ini, tua udah 70 tahun Sayyidina Utsman saat itu, ditarik jenggotnya itu Sayyidina Utsman, dibetot, kemudian sudah mau dibunuh. Tapi memang yang mengeksekusi
yang mengeksekusi Sayyidina Utsman bukan Muhammad bin Abu Bakar, tapi ada orangnya Muhammad bin Abu Bakar yang mengeksekusi, yang kemudian menombak, menusuk dari belakang itu. Maka kemudian darahnya itu netes ke dalam mushaf, yang sampai di Indonesia kalau di tengah-tengah Quran yang dulu itu ada merah itu dari wal yatalatop, itu sebagai simbol bahwa itu darahnya Sayyidina Utsman. Segitunya fitnah yang terjadi pada zaman sahabat. Maka gak heran ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat besar ini ngungsi semua. Gak ada yang di situ. Katanya Bilal tuh pergi. Maka Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah gak ada lagi di Madinah. Sahabat-sahabat udah gak ada. Husain, Hasan udah gak ada di Madinah. Jadi orang-orang inti, sahabat-sahabat inti, bahkan keturunan Nabi gak ada lagi di Madinah. Keturunan Nabi itu banyaknya ya sekarang itu ya di Iran, di Syria, di Mesir. Itu ke situ. Kenapa? Sebab mereka diperangin sama pemerintah saat itu gitu. Jadi kalau kemudian ditanya, ada nggak Ahlul Bait di Mekah, di Madinah? Jarang. Ada tapi jarang banget. Ahlul Bait di Mekah, di Madinah itu jarang banget. Mungkin lebih banyak di Indonesia kali Ahlul Baitnya, Habibnya ketimbang di Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada, mereka pada pergi semua. Kenapa pergi? Karena urusan politik yang membuat nyawa-nyawanya mereka terancam. Tapi urusan sahabat ini, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, orang ahli sunnah wal jamaah, itu punya kaidah begini. Wa ma jara bihi sahabi naskutu. Apapun yang terjadi di kalangan sahabat, naskutu, kita itu diam saja. Diam saja maksudnya ya pasif saja. Nggak usah menyalah-nyalahin. Kayak pertempuran ini, Utsman dibunuh. Terus kemudian Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali perang, namanya perang Jamal. Itu perang yang terjadi di antara mereka. Padahal kan Sayyidina Aisyah istrinya Nabi, Sayyidina Ali mantunya Nabi. Itu perang Jamal itu. Nah, itu kata para sahabat, kata para ulama ahlussunnah wal jamaah kita ini, wa majarobi sahabi naskutu. Apa yang terjadi di sahabat, kita diam saja, pasif. Jadi nggak boleh kita menyalahkan, oh salahnya Utsman tuh KKN si dia habisan, nggak boleh nih. Atau oh salahnya si Anu nih, Sayyidina Ali mah nih kurang kagak tahu adab, masa mertuanya sendiri diperangin gitu ya. Atau Sayyidina Aisyah itu nggak boleh. Kita sebagai ahlussunnah wal jamaah naskutu. Dan inilah yang kemudian terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nasta'udziuka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma inna hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair. ولا تجعل ويوم من نار شر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صل
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه